Hai internet, ketemu lagi sama gue di Yudi Tech Diary. Hari ini gue akan ngebahas funnel kedua dari sebuah funnel digital marketing, yaitu yang berhubungan dengan clicks, engagement, CTR, engagement rate, dan lain-lain. Apa sih arti dari istilah-istilah tersebut, dan bagaimana pengaplikasiannya? Mari kita saksikan di video berikut ini. Seperti pada video sebelumnya, level dari video ini adalah level untuk basic atau pemula. Tujuannya untuk teman-teman yang baru mulai magang atau mulai belajar digital marketing agar lebih mengerti lagi istilah-istilah digital marketing dan pengaplikasiannya. Namun jika ada dari teman-teman sebagian yang sudah expert, sangat boleh untuk komen di bawah untuk misalkan menambahkan atau misalkan mempunyai pendapat atau mungkin ada info-info lainnya supaya kita semua menjadi sebuah komunitas digital marketing yang sama-sama expert, sama-sama saling membantu, terutama untuk membantu UKM-UKM berbisnis di Indonesia. Sebelum masuk ke istilah, ada baiknya kita mengenal funnel yang akan kita pelajari di video kali ini. Video kali ini akan fokus ke funnel kedua. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, kita fokus kepada funnel awareness, atau kita mau mencoba membuat orang at least tahu, aware bahwa tentang keberadaan produk atau konten-konten kita. Sedangkan di sini kita akan fokus ke funnel kedua di bawahnya, yaitu funnel consideration, atau orang sudah tahu produknya atau dengan harapan sudah tahu produknya, lalu kita mau buat mereka supaya lebih consider dengan cara seperti apa. Misalkan mereka engage dengan produk kita seperti like, comment, share, mereka ada menunjukkan kesukaan dengan produk kita. Atau kita juga bisa mengukur funnel ini dengan seperti kita punya satu halaman produk di website kita mau arahkan mereka sebanyak-banyaknya ke sana. Itu bisa dengan nanti yang kita namakan clicks atau link clicks. Oke, langsung saja masuk ke istilah pertama, yaitu clicks. Apa itu clicks? Clicks itu kalau kalian ingat funnel yang kemarin, funnel impressions, kalian akan ingat kalau impressions itu adalah berapa kali iklan tersebut muncul di platform digital seperti Facebook, Google, dan lain-lain. Jika misalkan terjadi 1000 impressions, lalu audiens itu tidak hanya melihat, mereka klik link yang ada di iklan tersebut, maka itu terjadi satu link clicks. Jika audiens tersebut, audiens sama, orang yang sama mengklik 2 kali, jadi terjadi 2 link clicks. Perlu diingat di sini bahwa link clicks itu tidak terikat pada jumlah orangnya, tidak seperti reach, melainkan seperti impressions yang satu orang bisa melakukan berkali-kali clicks. Dan jika kita mau menghitung jumlah spesifik orang yang melakukan clicks, itu bisa kita sebut dengan unique clicks atau jumlah orangnya. Unique di sini artinya adalah unik. Misalkan aku, si Budi atau Doni itu melakukan sebuah clicks, itu berarti 3 unique clicks. Namun aku di sini melakukan 3 clicks dan mereka hanya sekali, berarti total ada 5 clicks dan 3 unique clicks. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, kaitan dengan impressions dan clicks ini, yang diturunkan dari funnel impression ke clicks ini, kita sebut dengan CTR atau click through rate percent. Apa itu click through rate percent? Click through rate percent itu adalah persentase berapa clicks yang terjadi saat terjadi sebuah iklan. Contoh, misalkan ada iklan yang muncul sebanyak 1000 kali atau kita sebut 1000 impressions. Lalu dari iklan itu terjadi 10 clicks. Maka rumusnya adalah jumlah clicks dibagi dengan jumlah impressions, yaitu 10 per 1000. Yang hasilnya di sini adalah 1% click through rate percent atau 1 CTR-nya kalau ditanya itu jawabannya 1%. CTR ini fungsinya untuk apa? CTR ini fungsinya untuk menentukan apakah iklan yang sudah muncul ini itu diklik atau enggak sama orang, atau persentase performa untuk dikliknya. Contohnya, jika sebuah iklan memiliki CTR persen 2 dibandingkan dengan iklan yang memiliki CTR persen 1, maka hasilnya adalah lebih bagus iklan yang memiliki CTR persen 2. Nah, rumusnya juga bisa dibalik. Misalkan ada sebuah iklan yang impressionnya 10.000, kita mau cari CTR persennya 1, atau CTR persennya 1. Kira-kira berapa jumlah kliknya? Coba kalian hitung dulu, kalian pause videonya. Jika jawaban kalian adalah 100, maka jawaban kalian benar. Oke, sekarang sudah paham
Penggunanya apalagi sih selain melihat seberapa bagus performa iklan tersebut terhadap klik, ini bisa kita lihat misalkan ada dua iklan, yang satu impressionnya 10.000, yang satu impressionnya cuma 1.000. Yang satu punya CTR 1%, yang satu punya CTR 2%. Kita kadang-kadang bingung, iklan yang B mungkin lebih bagus karena impressionnya lebih banyak. Cuma di sini kita bisa kembali lagi ke CTR tadi. Mana CTR yang lebih besar, itu lebih bagus untuk performa dibandingkan yang CTR lebih kecil. Rata-rata benchmark di industri itu CTR itu bisa berkisar dari 0,1%, 0,2%, sampai ada yang 1-2%. Itu semua tergantung platform. Misalkan platform-platform yang bentuknya seperti video, mungkin orang akan lebih tendensinya melihat videonya sampai habis dibandingkan klik. Mungkin platform tersebut standar CTR lebih kecil. Namun jika kita lihat sebuah platform yang memang seperti Facebook, ada buttonnya klik di sini, itu CTR-nya kemungkinan akan lebih besar karena iklan itu memang lebih spesifik untuk klik. Kembali lagi tergantung objektif kalian. Apakah kalian ada di fase awareness, kalian mau impression sebanyak-banyaknya, yang penting orang lihat dulu suka nggak suka, atau kalian memang udah tahu nih produk kalian udah terkenal, kalian mau mereka lebih consider lagi dengan produk kita. Kalau misalkan memang kalian sudah ada di fase consideration tadi, maka kalian baiknya fokus ke clicks dan CTR tadi. Nah, sudah paham mengenai clicks dan CTR, lalu ke engagement dan engagement rate. Mungkin di sini yang sering kalian dengar di TV kayak, wah buat naikin engagement rate nih, engagement rate-nya bagus. Engagement rate itu apa sih? Engagement itu apa sih? Simpelnya, engagement itu adalah jumlah like, share, comment, reaction, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesukaan audiens terhadap sebuah iklan itu, namun yang tidak berbentuk dengan link klik. Ingat perbedaannya, kalau link klik atau klik itu mereka klik linknya lalu mereka dibawa ke page lain. Kalau engagement itu enggak, mereka stay di situ. Contoh, kalau kalian like video ini, itu akan menjadi sebuah engagement. Tapi kalau kalian klik link yang ada di bawah dan kalian pergi ke page lain, itu masuk ke sebuah clicks. Engagement rate rumusnya seperti apa? Kurang lebih sama seperti klik tadi, click through rate, yaitu persentase engagement dibandingkan dengan impressions, atau rumusnya engagement per impressions. Contoh, video ini muncul 1000 kali dan di like 100 kali, berarti engagementnya adalah 100 per 1000, yaitu 10% atau 0,1. Nah, engagement rate yang bagus berapa sih? Ini juga kembali kepada platformnya masing-masing. Cuma misalkan kalian seorang influencer, kalian kelihatan tuh, oh engagement rate-ku kira-kira 3%, 5%, idealnya 5-10% itu bagus. Kalau misalkan di bawah itu berarti mungkin follower kalian memang kurang aktif. Jadi kalian harus bikin konten lagi yang fungsinya lebih untuk orang mengengage konten kalian. Tapi kalau konten kalian engagement rate-nya sudah di atas 10%, berarti konten kalian sekarang itu sudah bagus. Engagement rate dan click-through rate tadi juga bisa kita jadikan sebagai indikator materi yang paling bagus. Misalkan kalian ada 10 iklan, kalian bingung nih iklan mana yang paling bagus, iklan mana. Kalian bisa lihat CTR dan engagement rate-nya. Yang paling tinggi, kalian pelajari. Apa, misalkan ada giveaway-nya atau ada promonya, itu kalian pelajari pattern-nya. Dan hal itu yang bisa kalian jadikan tolak ukur untuk bikin konten selanjutnya. Jadi, harapannya, konten-konten kalian selanjutnya, click-through rate dan engagement rate-nya bisa selalu meningkat. Itu aja videoku berikut ini. Semoga membantu. Terima kasih.